Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS atau UAS semester 1, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like juga komen. Boleh share kepada teman-temannya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, langsung saja kepada soal nomor 1. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta asal kata panca atau 5 dan sila sendi atau asas. Apa makna istilah Pancasila sebagai dasar negara? A. Jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. B. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Yang C. Dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang D. Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, 5 dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai A. Pemberi jiwa agar bangsa Indonesia tetap hidup. B. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. C. Pembeda yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia. Yang D. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Soal nomor 3. Perhatikan kedudukan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah ini. Yang nomor 1, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Walaupun Pancasila disahkan oleh sebuah PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat Indonesia dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan. Manakah dari 4 kedudukan Pancasila di atas yang sesuai dengan pernyataan tersebut? A. Nomor 1 dan nomor 2, B. Nomor 3 dan nomor 4, C. Nomor 2 dan nomor 3, D. Nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang B, nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila dijadikan arah dan tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Dari pernyataan di atas, manakah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? A. Nomor 1, 3 dan 4, B. 1, 2 dan 4, C. 2, 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A, 1, 3 dan 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan di lingkungan sekolah? A. Menjadikan sekolah sebagai tujuan pembangunan di Indonesia. B. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat digunakan oleh masyarakat. Yang C. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sekolah. Yang D. Kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia. Soal nomor 6, perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Yang ketiga, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Yang keempat adalah sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 4. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana?
Ya, jawabannya adalah yang B, 3 dan 4. Soal selanjutnya nomor 7. Akibat bagi suatu negara yang tidak memiliki dasar negara, A menjadi negara yang selalu ditakuti oleh negara lain, B menjadi negara yang rakyatnya selalu menderita, yang C menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, yang D menjadi negara yang mudah dipecah belah. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, tepat sekali pilihannya adalah yang C, menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Soal nomor 8, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Dasar dalam kegiatan penyelenggaraan kenegaraan. Yang C sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang D sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Kira-kira pilihannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Soal nomor 9, suatu negara akan terombang-ambing karena tidak mempunyai pedoman, arah dan tujuan yang jelas. Hal tersebut merupakan akibat apabila suatu negara tidak mempunyai A. Jiwa dan kepribadian bangsa, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup bangsa, yang D. Perjanjian luhur bangsa. Kira-kira pilihan yang tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Pandangan hidup bangsa. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. 2. Sila pertama Pancasila dilandasi sila-sila lainnya. Yang ketiga, sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima, dan dijiwai oleh sila yang pertama. Sila kelima melandasi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya. Pernyataan yang tepat yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, yang D adalah 3 dan 4. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A1 dan 3. Soal nomor 11. Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya norma-norma lainnya dalam kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. B. Siapa yang melakukan pelanggaran harus ditindak kecuali pejabat dan penegak hukum. Yang C. Mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan taat pada Pancasila. Yang D. Mengikat dan memaksa negara lain untuk tunduk dan patuh pada Pancasila. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan taat pada Pancasila. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang D. Persatuan Indonesia. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Yang A, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kita lanjutkan kepada soal nomor 13. Apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? A. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia. B. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang C. Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang D. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat
pertama proklamasi kemerdekaan, yang kedua alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan, yang ketiga alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, proklamasi lahir karena adanya pembukaan. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan adanya hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tepat ditunjukkan pada nomor H1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B2 dan 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 15 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi persyaratan di bawah ini adalah persyaratan yang kurang tepat titik-titik. A. Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang telah mewakili bangsa Indonesia. Yang B. Pembukaan memuat falsafah negara, asas politik dan tujuan negara. Yang C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang D. Pembukaan dirumuskan oleh Panitia 9 yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 16, pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat ya dan kedudukan titik-titik. A. Tetap, kuat, dan dinamis. B. Tetap, kuat, dan dapat diubah. C. Tetap, kuat, dan tidak berubah. Yang D. Tetap, kuat, dan fleksibel. Kira-kira pilihan jawabannya yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Tetap, kuat, dan tidak berubah. Soal berikutnya nomor 17. Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah tujuan negara, yang kedua cita-cita nasional, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat dasar negara. Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, yang C1, 3, dan 4, yang D 2, 3, dan 4. Kira-kira pilihan yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C1, 3, dan 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai nilai-nilai universal dan lestari yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai luhur yang tidak memiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang B. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah. Yang C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai lestari tetapi tidak dapat diterima oleh negara lain di dunia. Yang D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia yang mampu menampung dinamika masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 19. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut? A. Keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Yang B. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Yang C. Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Yang D. Negara Indonesia memiliki arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C. Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual.
Soal nomor berikutnya, nomor 20, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah adanya kehendak warga negara agar terjamin hak-haknya. Yang kedua adalah adanya kehendak penguasa negara untuk menjamin adanya sistem pemerintahan negara. Yang ketiga adalah adanya kehendak penguasa untuk mengesahkan tindakan-tindakan penguasa yang seusia dengan kehendaknya. Yang keempat adalah adanya kehendak dari beberapa negara untuk menjalin kerjasama. Dari pernyataan di atas yang menjadi alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 4, yang B 1, 2, dan 3, yang C 1, 3, dan 4, yang D 2, 3, dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 21. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai A. Hukum dasar, B. Hukum formal, C. Hukum tertinggi, yang D. Hukum dasar tertinggi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Hukum dasar tertinggi. Oke, soal nomor 22, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen terdiri atas A. Pembukaan dan batang tubuh, B. Pembukaan dan pasal-pasal, yang C. Pembukaan dan penjelasan, yang D. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pembukaan dan pasal-pasal. Soal nomor 23, di bawah ini adalah pernyataan yang tepat mengenai sifat sebuah konstitusi adalah A. Suatu konstitusi dikatakan rigid atau kaku jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang tidak mudah. Yang B. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang istimewa. Yang C. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas apabila tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang D. Suatu konstitusi dikatakan rigid atau kaku apabila mampu mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, untuk soal nomor 23, jawaban yang tepat adalah yang Ya, jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini, peraturan tertulis dan rumusan yang jelas. Yang kedua adalah memuat norma-norma aturan-aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang ketiga adalah merupakan peraturan hukum positif. Yang keempat, memuat aturan-aturan yang sangat terperinci dan supel. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat yang ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 4, C1, 2, dan 3, yang D2, 3, dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C1, 2, dan 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pernyataan di atas merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai A. Alat kontrol, B. Penentu, C. Pengatur, yang D. Pemberi kebijakan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A sebagai alat kontrol. Yang soal berikutnya di bawah ini yang tidak termasuk kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Tidak melakukan perubahan secara adendum. Yang C. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang D. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Tidak melakukan perubahan secara adendum. Soal nomor 27. Akibat jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
tidak dipatuhi, maka yang akan terjadi adalah titik-titik. Negara Indonesia semakin berwibawa di mata negara lain. Yang B, negara Indonesia semakin dikucilkan oleh negara lain. Yang C, kehidupan kenegaraan lambat laun akan terpuruk. Yang D, kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang D, kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945A ayat 1. Pasal 1 ayat 1, yang B pasal 1 ayat 2, yang C pasal 1 ayat 3, yang D pasal 2 ayat 1. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C pasal 1 ayat 3. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 29. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang merupakan pengertian dari A. Peraturan perundang-undangan, B. Peraturan pemerintah, yang C. Undang-undang dasar, yang D. Konstitusi negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Perhatikan perundang-undangan di bawah ini. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, peraturan presiden. Yang keempat, undang-undang atau Perpu. Yang kelima, Perda atau provinsi. Yang keenam, Perda kabupaten. Yang ketujuh adalah peraturan pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang benar adalah A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B1, 2, 4, 7, 3, 5, 6, yang C 2, 1, 4, 7, 3, 5, 6, yang D 2, 1, 7, 3, 4, 5, 6. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B 1, 2, 4, 7, 3, 5, 6. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung prinsip A. Dasar penentuan peraturan perundang-undangan tidak selalu peraturan perundang-undangan. Yang B. Semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau yuridis. Yang C. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan dan kedudukan. Yang D. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan dan kedudukan. Kita lanjutkan pada soal nomor 33. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional. Pernyataan tersebut di atas merupakan asas yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan. A. Pengayoman, B. Keadilan, C. Kepastian hukum, D. Kemanusiaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Kemanusiaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 34. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah titik-titik. A. Unsur perubahan dijadikan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis. Yang B. Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Yang C. Putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR. Yang D. Mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Unsur perubahan dijadikan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Nomor 35. Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun undang-undang adalah titik-titik. A. Presiden bersama dengan Menteri. B. DPR bersama dengan DPRD. C. DPR bersama dengan Presiden. D. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintahan daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Presiden bersama-sama dengan Menteri.
Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 36. Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal kegentingan yang tidak memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang C. Perpu yang tidak dapat persetujuan dari DPR, Perpu tetap menjadi undang-undang. Yang D. Apabila Perpu mendapat persetujuan dari DPR, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Jawaban yang tepat adalah yang A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal kegentingan yang tidak memaksa. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 37. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A19 ayat 1, 2, dan 3, B21 ayat 1 dan 2, C20 ayat 1, 2, 3, dan 4, D22 ayat 1, 2, dan 3. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang D22 ayat 1, 2, dan 3. Soal berikutnya, peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan titik-titik sebagaimana mestinya. A. Undang-undang dasar, B. Undang-undang, C. Ketetapan MPR, yang D. Peraturan daerah. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang B. Undang-undang. Soal berikutnya, kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Adanya perbuatan atau perilaku warga negara yang mau menaati aturan-aturan hukum yang berlaku menunjukkan adanya indikator A. Pengetahuan hukum, B. Pemahaman hukum, C. Perilaku hukum, D. Sikap terhadap norma hukum. Jawaban yang tepat adalah yang C. Perilaku hukum. Soal berikutnya, perhatikan contoh perilaku di bawah ini. Memiliki akta kelahiran. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, tidak main hakim sendiri. Contoh perilaku warga negara dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 4, C1, 3, C2, 3, dan 4, yang D1, 2, dan 3. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang A1, 2, dan 4. Soal uraian, coba analisa menurut kalian mengapa Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan mengapa kita tidak meniru ideologi bangsa lain. Oke, jawabannya, para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila, nilai-nilai sesuai dengan ciri khas yang dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi lain belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa lain. Yang kedua, berikan contoh butir-butir pengamalan Pancasila dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Sila Pancasila Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pengamalannya apa saja? Oke, jawabannya, sila Pancasila Persatuan Indonesia, butir pengamalannya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Terus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Terus yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Sedangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pertama adalah butir pengamalannya adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, terus juga menghormati hak orang lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jelaskan analisamu mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun. Jawabannya adalah apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 4, uraikan bagaimana proses penyusunan peraturan daerah di daerahmu jika rancangannya diusulkan oleh kepala daerah. Jawabannya, yang pertama adalah apabila rancangan Perda Kabupaten diusulkan oleh kepala daerah atau bupati, maka proses penyusunan adalah sebagai berikut.
Kepala daerah atau bupati mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten secara tertulis, lalu DPRD Kabupaten bersama-sama dengan kepala daerah bupati membahas rancangan Perda Kabupaten. Terus apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh bupati menjadi Perda Kabupaten. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Amati wacana di bawah ini. Tiada lagi sepeda motor dan bunyi klakson di jalanan Guangzhou. 14 Februari 2007. Pemerintahan kota Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong, Cina, sejak sebulan terakhir melarang sepeda motor melintas di semua jalan raya kota itu, dan seluruh kendaraan dilarang membunyikan klakson untuk mengatasi kemacetan dan kebisingan dalam rangka mendukung daerah tersebut sebagai kawasan wisata unggulan. Sebelumnya Guangzhou, salah satu kota kemacetan dan kebisingan, mulai teratasi serta kondisi tersebut sangat mendukung kegiatan pariwisata, kata manajer Biro Wisata Dongfang International Travel Guangzhou Yuanhu kepada antara di Guangzhou pekan lalu. Menurut dia, arus lalu lintas mulai lancar setelah sepeda motor dilarang melintas dan titik-titik macet terus berkurang sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman di dalam kota, khususnya pusat-pusat perdagangan dan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Sumber dari www.bumn.co.id. Dari wacana di atas, coba kalian buat penilaian. Yang pertama adalah apakah cara pemerintahan kota Guangzhou sudah tepat dalam mengatasi kemacetan dan kebisingan? Berikan alasannya. Yang kedua, deskripsikan bagaimana sebaiknya penggunaan kendaraan bermotor berperilaku di jalan raya. Jawabannya soal nomor 5. Yang pertama adalah cara yang dilakukan oleh pemerintahan kota Guangzhou sudah tepat, buktinya lalu lintas menjadi lancar. Yang kedua adalah titik-titik kemacetan sudah berkurang. Yang ketiga adalah sehingga perjalanan menjadi nyaman di dalam kota. Yang nomor 2, sebaiknya pengguna kendaraan bermotor mentaati peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM, memakai helm, tidak ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Yang ketiga atau terakhir adalah menghormati penggunaan kendaraan bermotor yang lain. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Boleh di-share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.